Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu. Yang terhormat Bapak Beni Kurniawan MPDI dan kawan-kawan yang saya hormati dan yang saya sayangi. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang gangguan jiwa dan kesulitan belajar. Apa sih gangguan perilaku? Jadi gangguan perilaku itu dikenal dengan istilah lain seperti behavior problem, behavioral disturbances, psychological deficit, terus emotional disorder dan lain-lain. Menurut American Psychological Association, dalam Wisconsin dan Israel mendefinisikan gangguan perilaku sebagai pola perilaku yang secara klinik signifikan terjadi pada individu yang dikaitkan dengan adanya stres atau kegagalan atau adanya peningkatan risiko kematian, kesakitan, ketidakmampuan atau hilangnya kebebasan. Menurut Kearney, gangguan perilaku mengacu pada bentuk dan fungsi perilaku pada anak yang melibatkan variabel-variabel lain secara menyeluruh, yaitu variabel-variabel keluarga atau konflik dalam keluarga, kekerasan atau pengabaian sifat negatif orang tua. Yang kedua, faktor-faktor penyebab gangguan perilaku. Ada beberapa gangguan menurut Wisconsin dan Israel. Yang pertama, otak dan sistem syaraf. Otak dan sistem syaraf berpengaruh besar terhadap proses perkembangan anak sejak anak masih dalam kandungan. Yang kedua, faktor genetik. Faktor genetik berperan terhadap perkembangan perilaku dalam berbagai cara. Yang ketiga, faktor belajar dan kognisi. Belajar dan kognisi memainkan peran penting dalam terjadinya psikopatologi. Yang keempat, konteks sosial budaya. Sebagaimana pendapat Harlock mengemukakan bahwa lingkungan sosial keluarga memainkan peran yang penting dalam menimbulkan perkembangan anak yang adaptif maupun maladaptif. Apabila anak mendapat tekanan dari luar dirinya, akan membuatnya menjadi bingung dan dia akan memberikan reaksi sesuai dengan perkembangan nalar dan fisiknya. Selanjutnya, indikator gangguan perilaku. Apa sih indikatornya? Di sini ditandai dengan ciri-ciri berikut. Adanya hambatan perkembangan, kemunduran perkembangan, frekuensi perilaku yang selalu tinggi ataupun rendah, intensitas perilaku yang terlalu tinggi ataupun rendah, perubahan perilaku yang tiba-tiba, perilaku yang tidak sesuai dengan situasi, adanya gangguan perilaku yang parah dan perilaku yang secara kualitatif berbeda dan kondisi normal. D. Bentuk-bentuk gangguan perilaku pada anak. Menurut Wisconsin dan Israel, dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, gangguan kecemasan dan menarik diri. Terus yang kedua, depresi. Yang ketiga, perilaku agresi.
Yang keempat, pelanggaran aturan. Selanjutnya, kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar? Kesulitan belajar menurut teori adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Itu menurut Daliono tahun 1997. Menurut Sabri, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa kasus kesulitan dalam belajar, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abin Samsudin M, yaitu kasus kesulitan dengan latar belakang kurangnya motivasi dan minat belajar. Yang kedua, kasus kesulitan yang belajar yang berlatar belakang ketidakserasian antara kondisi objektif dan keragaman. Yang ketiga, kesulitan belajar yang latar belakangnya belajar yang salah. Yang keempat, kasus kesulitan dengan latar belakang ketidakserasian antara sikap negatif terhadap guru, pelajaran, dan situasi belajar. Adanya kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Yang pertama, prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang tidak dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas belajar. Kesulitan belajar bahkan dapat menyebabkan suatu keadaan yang sulit dan mungkin menimbulkan suatu keputusan sehingga memaksakan seorang siswa untuk berhenti di tengah jalan. Adanya kesulitan belajar pada seorang siswa dapat dideteksi dengan kesalahan-kesalahan siswa dan dalam mengerjakan tugas maupun soal-soal tes. Kesalahan adalah penyimpangan terhadap jawaban yang benar atau suatu butir soal. Ini berarti kesulitan belajar akan dapat dideteksi melalui jawaban siswa yang salah dalam mengerjakan suatu soal. Menurut Entang, bahwa siswa secara potensial diharapkan akan mendapat nilai yang tinggi, akan tetapi prestasinya atau potensinya biasa-biasa saja atau mungkin lebih rendah dari teman-teman lainnya yang potensial lebih kurang darinya. Selanjutnya, faktor-faktor kesulitan belajar. Apa saja faktor-faktor belajar? Yang pertama, menurut Dalyoni, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua, sebab yang bersifat fisik, contohnya itu karena sakit, kurang sehat, atau cacat tubuh. Yang kedua, sebab yang bersifat karena rohani, contohnya bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus seorang belajar. Terus faktor eksternal juga dibagi menjadi 3. Faktor keluarga, yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak. Terus faktor suasana sangat gaduh atau ramai. Faktor ekonomi keluarga, keadaan yang kurang mampu. Terus yang kedua, faktor sekolah, misalnya faktor guru tidak berkualitas, hubungan guru dengan murid kurang harmonis. Yang ketiga, faktor massa media dan lingkungan sosial, meliputi bioskop,
TV, surat kabar, majalah, buku-buku, dan komik. Menurut Dr. Umar Hamalik, faktor-faktor yang bisa menimbulkan kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, faktor-faktor dari diri sendiri, yaitu faktor yang timbul dari diri sendiri itu sendiri. Disebut juga faktor intern. Terus yang kedua, faktor-faktor dari lingkungan sekolah, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam sekolah. Misalnya, cara memberikan pelajaran, kurangnya bahan-bahan bacaan, kurangnya alat-alat, bahan pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan dan penyelenggaraan pelajaran yang terlalu padat. Terus faktor-faktor dari lingkungan keluarga, contohnya yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam keluarga siswa tersebut, antara lain kekurangan ekonomi, adanya masalah keluarga, rindu kampung, bertamu dan menerima tamu, kurangnya pengawasan dari keluarga. Terus faktor-faktor dari lingkungan masyarakat, yaitu meliputi gangguan dari jenis kelamin lain, contohnya bekerja sambil belajar, aktif berorganisasi, tidak dapat mengatur waktu rekreasi dan waktu senggang, dan tidak mempunyai teman belajar sama. Dan selanjutnya, dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar siswa ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, lingkungan sosial siswa di rumah yang meliputi seluruh anggota keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, kakak, atau adik serta anggota keluarga lainnya. Lingkungan sosial siswa di sekolah, yaitu teman sebaya, teman kelas, guru, kepala sekolah, serta karyawan lainnya. Lingkungan sosial dalam masyarakat yang terdiri atas seluruh anggota masyarakat. Sedangkan faktor non sosial adalah faktor yang berasal dari selain dirinya sendiri. Faktor ini antara lain keadaan udara, suasana, waktu, tempat, dan gedungnya. Alat-alat yang dipakai untuk belajar seperti alat pembelajaran. Keadaan udara, contohnya itu mempengaruhi proses belajar siswa. Apabila udara terlalu lembab atau kering, kurang membantu siswa dalam belajar. Betul kan? Terus yang B, waktu belajar mempengaruhi proses belajar siswa. Misalnya, pembagian waktu siswa untuk belajar dalam 1 hari. Terus cuaca yang terang benderang dengan cuaca yang mendung akan berbeda bagi siswa untuk belajar. Cuaca yang nyaman bagi siswa membantu siswa untuk lebih nyaman dalam belajar. Sedangkan cuaca mendung, siswa menjadi malas ataupun yang lainnya. Intinya malas untuk beraktivitas ataupun mendengarkan pembelajaran orang lain, guru. Terus tempat atau gedung sekolah mempengaruhi belajar sekolah. Gedung sekolah yang efektif untuk belajar itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Letaknya jauh dari tempat-tempat keramaian, contohnya pasar, gedung bioskop, pabrik, dan lain-lain. Alat-alat pembelajaran yang digunakan baik itu perangkat lunak, misalnya program presentasi, ataupun perangkat keras, misalnya laptop dan LCD. Ya, tinggal kesimpulan. Jadi kesimpulannya, gangguan jiwa atau gangguan perilaku menurut American Psychiatric Association itu mendefinisikan gangguan perilaku sebagai pola perilaku yang secara klinik signifikan terjadi pada individu yang dikaitkan dengan adanya depresi atau kegagalan atau adanya peningkatan resiko kematian, kesakitan,
ketidakmampuan, atau hilangnya kebebasan. Faktor-faktor gangguan perilaku terbagi menjadi 4. Yang pertama, otak dan syaraf dan sistem saraf. 2. Faktor generik. 3. Faktor belajar dan kognisi. Yang keempat, kondisi sosial dan budaya. Adapun gangguan-gangguan pada anak. Yang pertama, gangguan kecemasan dan menarik diri, gangguan depresi, gangguan perilaku agresif, pelanggaran aturan. Jadi, kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Dalyono, tahun 1997. Menurut Sabri, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Jadi kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi dan prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, apabila banyak salah saya mohon maaf ataupun kurang berkenan di teman-teman sekalian. Pastinya banyak salah. Kesempurnaan hanya dari Allah. Manusia tidak luput dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.